Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan Bapak-bapak, ibu-ibu tentang Al-Fatihah. Perjalanan mengenai Al-Fatihah ini masih cukup panjang. Mari kita bertahap-tahap mempelajari Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang sangat penting, merupakan induk daripada Al-Quran. Seperti yang saya uraikan sebelumnya, kita bertujuan dengan memahami Al-Fatihah, kita menggunakan Al-Fatihah sebagai alat untuk meneropong isi Al-Quran. Dan sebaliknya, Al-Quran dengan ribuan ayat, 6.236 ayat, kita upayakan supaya menjadikan Al-Fatihah sebagai center, sebagai pusat daripada ayat-ayat Al-Quran untuk dipahamkan. Ini dua arah yang kita perlu lakukan. Mari kita lanjutkan dengan masih berkutat pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah Bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf ba, ya. Di mana huruf ba itu dapat dipahami dari 3 sudut. Pertama, kalau kita membaca bismillah itu mohon bantuan, mohon petunjuk, upaya kita apa-apa yang kita kerjakan sebagai sikap la haula la quwata illa billah. Kemudian ba yang kedua merupakan kita baca bismillah, merupakan pernyataan bahwa semua yang kita lakukan adalah dalam rangka semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan membawa berkah bagi kita, bagi umat, bagi keluarga, dan sebagainya. Sebab memulai segala sesuatu dengan bismillah merupakan sikap kita ikhlas, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud daripada kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu mungkin kalau kita selama ini sudah terlatih mengucapkan bismillah dari sejak kecil, mungkin hanya sekadar ya bismillah, bismillah, tapi tidak dimaknai semakin dalam, sehingga ucapan bismillah kita itu semakin bermakna. Sudah itu kita perhatikan bahwa semua pekerjaan yang diawali bismillah itu sudah pasti pekerjaan baik. Tidak pernah
Kita bayangkan kalau orang mencuri itu dia mengucapkan bismillah waktu mencuri, kan? Merupakan perlindungan internal ya, dalam upaya kita membersihkan hati dari sifat ria, sifat takabur, sifat bangga, ujub, apa-apa yang kita kerjakan. Sebab yang kita kerjakan itu kadang-kadang bukan sesuatu yang sepele, sesuatu besar, misalnya mengerjakan suatu proyek besar, ya, yang kita selalu tiap hari kita kerjakan dengan mengawali Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya juga alhamdulillah itu bismillah itu merupakan membentuk kepribadian kita ya, dalam arti kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang konsentrasi kita kepada Allah. Jadi ada ba, isim, ismi ya, ba, ismi, lah, Allah. Sekarang kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut Allah atau mendengar orang menyebut Allah, maka akan terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita, sifat kesempurnaan daripada Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyantun, Allah Maha segala maha. Jadi kalau kita ingat, tentu kita terkait dengan sifat Allah yang terkenal dengan istilah Al-Asma Al-Husna. Jadi Allah itu dijelaskan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang Ar-Rahman Ar-Rahim? Adalah Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu menjelaskan Allah. Siapa Allah? Bagaimana dia? Gitu. Nah, ini merupakan suatu dua kata yang terpilih. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini di dalam basmalah itu merupakan yang dipilih, sifat yang dipilih, yang dominan. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat nomor 156, rahmatku mencakup segala sesuatu. Jadi Allah itu sangat memiliki rahmat di dalam segala hal. Ini yang ditonjolkan. Mengapa tidak sifat-sifat lain ya, dari alam husna? Ya karena inilah sifat yang dipilih untuk ditonjolkan ya. Seperti yang pada tausiah yang lalu, rekaman yang lalu, bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu perintah pertama. Dan diperintah dengan kalimat yang sudah baku gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu akarnya rahim. Jadi punya kata dengan akar rahim. Rahim itu dalam bahasa Indonesia peranakan. Jadi kalau Allah itu Maha Pengasih, ya dapat dibayangkan lah antara hubungan seorang ibu dengan anak. Kira-kira dipahami bagaimana sayangnya ibu kepada anak, walaupun tidak akan sama sayangnya Allah itu dengan kita, dengan dibandingkan dengan ayah dan ibu. Jadi Allah, senternya Allah, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang secara keseluruhannya di dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi ada beberapa hadis yang kita perlu pahami, tidak saja letterleh ya, secara letterleh. Barang siapa hafal dengan Asma'ul Husna ya, maka akan dijamin masuk surga. Jadi hal-hal itu yang perlu kita pikirkan dan direnungkan. Jangan sampai sesuatu pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan yang rumit, yang perlu ketekunan, kesungguhan, karena apa yang kita lakukan ini untuk memperoleh sesuatu yang sangat kita harapkan di akhirat nanti. Dengan adanya hadis, kemudian hadis itu memberikan suatu insentif dan kita memaknai dengan mudah, seolah-olah kalau orang hafal Al-Asma'ul Al-Husna itu ada 99 hafal, dengan hafal tuh kita masuk surga. Nah, dari pertolak dari Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita taruh ya, kita letakkan seluruh sifat-sifat Allah itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kita ganti Bismillah dengan nama sifat-sifat yang lain, baik terbayang oleh kita begitu Allah itu agung. Jadi Allah Maha Agung itu terbayang dengan segala sifat-sifat yang tercantum dalam Al-Asma Al-Husna. Dan disinilah para penafsir menganggap inilah uluhiyah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Bismillah? Allah itu Tuhan, dan dalam memahami sesuatu yang disembah, tentu yang disembah itu sempurna. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak sempurna. Dia punya sifat yang paling ditonjolkan adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Namun kita juga membayangkan bagaimana sifat-sifat lain. Misalnya dia itu yang awal tanpa pangkal, yang akhir tanpa ujung, yang batin, kemudian yang zahir. Ya, sifat Allah demikian. Huwal awalun, akhirun, zahirun, batinun. Jadi sifat-sifat Allah itu terbayang oleh kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu saya berpendapat bahwa
Allahu Akbar itu tidak bisa kita pahami dengan mengartikan. Lebih baik kita menghayati. Sebab dengan mengartikan jadi mendowngrade ya, mendowngrade nih. Sesuatu dengan yang lebih rendah. Bagaimana mungkin sebetulnya suatu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu, bahasa Arab tuh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab itu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tentu menjadi hambar, sehingga di dalam sifat al-asmaul husna itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi bingung kadang-kadang ya, seperti misalnya Allahul Azim, Allah Maha Agung, Allahu Akbar, kemudian banyak lagi. Karena kekurangan bahasa, ya, kosakata kita kadang-kadang hampir sama diterjemahkan. Oleh sebab itu, mulai saat ini untuk merasakan, gitu, supaya dalam hal ibadah, ya, itu supaya kita mengerti bahasa Arabnya, ya. Seperti misalnya yatslu, bacalah Quran itu ya, bacalah Quran. Ya, kalau kita bacalah Quran, sebetulnya yatslu itu berasal dari kata tala. Tala itu artinya mengikuti dengan ilmu dan amal. Jadi kalau bacalah Quran, bacalah Quran artinya, menurut bahasa Indonesia artinya Quran itu dibaca, gitu. Padahal artinya baca Quran, ikuti dengan ilmu dan kerjakan sebagai amal, gitu. Ini tentu tidak bisa. Maka banyak sekali kejadian di dalam kita beragama itu jadi mendowngrade lah, kalau bahasa Inggrisnya downgrade apa yang kita kerjakan. Sehingga seperti zakat. Zakat itu artinya membayar zakat. Jadi pikiran kita membayar. Padahal zakat itu misalnya amil zakat ya, mengumpulkan, mendatangi dan sebagainya. Kalau sekarang kan amil zakat seolah-olah menunggu gitu. Karena pengertian bahasa kita tidak sebanyak kosakata dalam bahasa Arab. Nah, kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bertekad supaya Bismillahirrahmanirrahim itu tertanam di dalam hati kita, tidak lagi terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Rahman dan Rahim. Kemudian kita perhatikan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita terjemahkan Allah Maha Besar. Nah, sejauh mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau oleh kita, gitu. Sehingga kita bandingkan dengan al-asma al-husna yang lainnya. Allahu Akbar itu, bayangkan Allahu Akbar, kita baca, kita di dalam sholat ya, merupakan komando gerakan kita dalam sholat. Bagaimana Allahu Akbar itu merupakan bagian zikir. Bagaimana di dalam dalam komando dilakukan Allahu Akbar.
Di dalam takbiran kita baca Allahu Akbar. Di dalam ritual kurban kita baca Allahu Akbar. Dan satu-satunya yang dipakai dalam ritual-ritual seperti itu, maka Allahu Akbar itu tidak bisa kita terjemahkan sebagai Allah Maha Besar. Jadi kalau kita ditanya Allahu Akbar itu artinya apa? Ya Allahu Akbar. Nah, dengan demikian kita bisa mengisi seluruh sifat-sifat al-asma al-husna itu dengan apa yang diceritakan di dalam Quran. Misalnya wallahu azizul hakim. Kadang-kadang Allahu azizul hakim. Jadi al-aziz dan al-hakim dengan bergandeng ya, sebagai penutup. Jadi di situ tergambar bahwa ayat-ayat itu berkenaan dengan kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, Maha bijaksana gitu kan. Kemudian kalau digandeng Al-Azizur Rahim, Al-Azizur Rahim, jadi yang kuat, perkasa, tapi pengasih. Jadi, nah, untuk mengerti arti sebenarnya al-asma'ul husna, maka kita harus baca Quran. Dengan membaca Quran itulah kita memahami, memasukkan dalam hati pengertian-pengertian yang kadang-kadang karena kita kurang bahasa Indonesia kita, sehingga waktu mengungkapkan kita dapat kesulitan, ya, tidak sederhana gitu, untuk artinya kalau proses menerjemahkan itu artinya mengalih bahasa, gitu, mengalihkan bahasa. Oh, kalau Arabnya begini, maksudnya begini, A, B, C, kalau dalam Arab banyak. Kemudian kita alihkan dalam bahasa Indonesia, sehingga menerjemahkan juga sebanyak pengertian dari bahasa Arab. Ibaratnya menurut Pak Kures menjelaskan masalah bahasa Arab itu seperti bahasa Arab itu segelas penuh. Ya. Kemudian kita terjemahkan karena kekurangan bahasa kita sendiri, jadi setengah gelas. Jadi, tentu akan berpengaruh pada pemahaman. Begitu juga pemahaman mengenai hikmah daripada al-asma'ul husna. Barang siapa hafal dalam terjemahnya al-asma'ul husna itu, maka dijamin masuk surga. Jadi timbullah kegiatan untuk menghafal. Padahal jauh. Tidak mungkin surga itu dibayar dengan sesuatu yang hafal. Ya. Jadi orang berpikir, orang-orang yang bukan Islam, kalau begitu enak dong orang Islam itu. Nah, hafal saja bisa masuk surga. Begitu juga misalnya dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surah. Kalau kita hafal 10 ayat pertama, ya, atau 10 ayat yang terakhir, kita akan terjamin ya, dalam menghadapi fitnah dunia, gitu. Dalam menghadapi Dajjal. Gitu. Kalau kita renungkan 10 ayat pertama itu ada ayat nomor 1 yang sudah saya jelaskan pada rekaman terakhir. Kemudian dalam 10 ayat terakhir ada ayat yang terakhir. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW itu mengingatkan
supaya itu dijadikan hafalan, dijadikan wirid. Dengan demikian akan teringat substansi di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi teringatlah kita substansi surah Al-Kahfi. Sebenarnya surah Al-Kahfi itu adalah pertama menjadi penting seluruh ibadah kita terhindar daripada syirik. Syirik itu yang paling bahaya, itu syirik khafi, syirik yang kecil-kecil. Kalau syirik jali itu saya kira tidak akanlah, insya Allah mudah-mudahan orang-orang seperti kita tidak akan. Tapi kalau syirik khafi itu bisa tidak ketahuan, apalagi syirik karena ilmu. Oleh sebab itu dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah. 4 kisah mengenai pemuda Kahfi, kemudian mengenai 2 orang punya pemilik kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. Jadi 4 kisah itu kalau kita memahami sungguh-sungguh, maka insya Allah kita terbebas daripada kesyirikan yang kecil, yang halus. Kalau berkenaan dengan pemuda Kahfi, ya, bayangkan pemuda masih muda, tidak ada rasul, di zaman itu tidak rasul, tidak ada kitab rujukan, tapi dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada bacaan, tidak ada syariat. Dia mendapat kehormatan sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diselamatkan, tertidur selama 300 tahun kalau hitungan tahun Masehi. Kalau tahun Arab yang mengikuti ukuran bulan menjadi 308 tahun. Ya. Itu pelajaran bagi kita. Ya. Misalnya kita menaruh ayat Al-Kursi di rumah, ya, sebagai pajangan. Saking kita percaya bahwa ayat Al-Kursi itu akan menakuti setan, bisa ya, membuat setan terbirit-birit. Jadi ayat Kursi itu yang membuat terbirit-birit itu. Apakah pemahaman demikian itu berbahaya dalam ketauhidan? Kemudian kesuksesan Zulkarnain di dalam membangun bangsanya. Begitu sukses, dia berkata, "Hadza rahmatim bir Rabbi." Ini keberhasilan ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak akan berbahaya kalau kita mengatakan dalam suatu keberhasilan, terima kasih, ini berhasil nih berkat usaha-usaha kalian semua dan usaha kita yang sungguh-sungguh. Itu bagi segi tauhid sulit dipertanggungjawabkan tanpa. Nah, Zulkarnain itu memberi contoh bagaimana seorang raja yang hebat, yang mampu berkomunikasi dengan rakyatnya, yang mampu membangun dam yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj, yang bisa mendam, dan terakhir dia berkata, "Hadza rahmatan mir Rabbi." Ini adalah rahmat. Itu pelajaran bagi kita.
Bagaimana kisah Nabi Musa dan Khidir. Musa pada waktu sebelum ketemu Khidir, dia ditanya, siapa yang paling berilmu? Tentu wajar kalau dia mengatakan, sayalah, karena dia Nabi. Rupanya dia mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia disuruh ketemu dengan Khidir. Ya. Bahwa ilmu itu di atas ilmu ada ilmu. Itu merupakan, kalau kita meyakini, mengerti, memahami, insya Allah kita tidak akan syirik karena ilmu. Ya. Oleh sebab itu saya selalu mengajarkan pada teman-teman, baik di masjid maupun di pengajian-pengajian lainnya, untuk selalu berdoa. Rabbi zizni ilma. Mari kita bersama. Rabbi zizni ilma. Ya Tuhan, ya Rabbi, berikan tambahan ilmu kepadaku. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid, semua sama mengharapkan ilmu tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ilmu akan disampaikan kepada kita sendiri sebagai pribadi langsung, bisa saja melalui seorang yang mengajarkan kita. Ya, mudah-mudahan itu memberi gambaran kepada kita bahwa surah Al-Kahfi itu memberikan pelajaran pada kita sungguh-sungguh di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita kembali kepada ini. Jadi bismillah itu ada ba, ada persoalan ba di situ, nanti ada persoalan ismi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada sifat-sifat yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal dengan al-asmaul husna. Kemudian yang menonjol adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan mempelajari al-asmaul husna itu merupakan kewajiban kita. Namun belajar al-asmaul husna tidak boleh di luar Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Jadi belajar al-asmaul husna, belajar mendalami Al-Quran. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, ada ulama sebagian mengartikan sebagai begitu. Rahmat itu adalah sifat Allah yang dicurahkan bersifat sementara di dunia ini. Ar-Rahman itu artinya seluruh makhluk, seluruh manusia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara di dunia ini. Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kekal. Kekal artinya dia akan diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, ya. Nanti yang soleh, yang beribadah dan sebagainya. Jadi rahmat itu segala sesuatu yang diberikan di dunia ini oleh karena tidak kekal, dia itu rahmat. Jadi seluruh orang, ya, diberikan rahmat Allah. Orang yang beriman, orang tidak beriman, orang munafik, seluruh diberi. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Tapi perlu dipahami bahwa ini merupakan perjalanan panjang, ya, untuk memahami Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.